bertemu lagi dengan saya, Marlina Okta. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah materi dalam pelajaran budaya Melayu, yaitu pengobatan tradisional di masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, hakikat perobatan orang Melayu. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari ramuan tanaman obat, kemudian didoakan dengan mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. Racikan obat-obatan tradisional ini juga memiliki eksistensi yang cukup tinggi, karena obat-obatan herbal dianggap lebih unggul daripada obat-obatan medis. Dalam pengobatan Melayu Riau, terdapat beberapa sebutan untuk orang-orang yang dapat menyembuhkan orang sakit, yakni yang pertama itu ada tabib. Tabib atau dokter dikenal dalam masyarakat kerajaan atau kesultanan. Yang kedua itu ada dukun. Dukun ialah orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional. Yang ketiga ada bidan. Bidan adalah perempuan yang bertugas membantu seseorang dalam persalinan. Yang keempat adalah bomoh. Bomoh ialah pemimpin dalam ritual pengobatan tradisional. Dan yang terakhir itu ada kumantan. Kumantan ialah pelaku pengobatan yang paling tinggi ilmu kebatinannya. Nah, yang kedua ada cara pengobatan dalam masyarakat Melayu Riau. Pengobatan tradisional orang Melayu menggunakan bahan-bahan alami yang diambil dari sekitar lingkungan tempat tinggal, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan maupun berupa hewan. Bagian-bagian tumbuhan yang diambil menjadi obat itu biasanya diambil dari akar, batang, bunga, buah, kulit batang, daun, tangkai, dan umbi-umbiannya. Sedangkan bagian hewan yang digunakan untuk obat-obatan adalah kulit, daging, tulang, dan gading, atau bagian lainnya tergantung penyakit yang membutuhkan bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Ada 3 jenis pengobatan dalam masyarakat Melayu Riau. Yang pertama itu ada mantra badukun. Mantra badukun merupakan suatu ritual pengobatan tradisional terhadap orang sakit parah. Ritual ini biasa disampaikan dengan gaya penyajian mantra. Mantra dilakukan dengan berbisik dan sesekali dengan pekikan atau teriakan. Mantra badukun ini disajikan oleh 2 orang, yaitu dukun dan pebayu. Pebayu merupakan pelayan dukun dalam mantra badukun ini. Yang kedua, ada dengan ramuan. Ramuan berasal dari kata ramu yang berarti tebas dan dikumpulan. Dapat diartikan sebagai suatu kumpulan. Dengan kata ramuan dalam perdukunan. Dalam tradisi badukun, ini dikenal dengan berbagai tingkat yang disebut perkara. Perkara tersebut seperti perkara 1, 3, 5, 7, dan 9. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hikmat dan magis. Jenis pengobatan yang ketiga ada ritual. Ritual merupakan suatu pola tindakan yang telah ditetapkan atau diakui untuk melengkapi bagian fase kehidupan dan menegaskan perayaan situasi tertentu dalam suatu kelompok secara sakral. Ritual dalam masyarakat Melayu Riau cenderung mengarah pada proses pengobatan, menempah diri, dan menolak bala. Ada beberapa contoh jenis pengobatan ritual. Yang pertama ada babalian. Babalian adalah ritual pengobatan yang dilakukan di Sentajo, Rantau Kuantan. Ritual ini biasanya dilakukan untuk mengobati orang yang sakit parah dan dengan cara-cara pengobatan lain tidak berhasil lagi,
maka dilakukan ritual babalian. Ritual yang kedua ada menyabung ayam. Menyabung ayam merupakan rukun dalam pelaksanaan berbagai ritual dan upacara. Misalnya menambak, bulian, balai panjang, mahligai, balai terbang, bedukun, sanggaran, mengimbau, dan sebagainya. Yang ketiga ada ritual turun tapak tuha. Ritual turun tapak tuha diawali dengan makan godang di tempat juru kunci. Setelah itu, menyiapkan sesaji yang akan dibawa seperti kemenyan, bunga abang, dan bunga kuning. Dalam pengobatan masyarakat Melayu Riau, penyakit juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyakit luar. Contoh penyakit luar ada panau. Panau adalah penyakit bagi masyarakat Melayu Riau yang dianggap biasa. Namun penyakit ini berjangkit dan menyerang bagian kulit manusia. Kemudian ada kurap atau kadas. Penyakit kurap bagi masyarakat Melayu Riau merupakan penyakit yang dianggap biasa, namun menular. Tumbuh bertumpuk pada permukaan kulit, kurap dapat menular melalui kontak langsung dengan manusia atau hewan yang mempunyai penyakit kurap. Kemudian bagian penyakit yang kedua itu ada digigit binatang berbisa. Yang pertama digigit ular. Pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini dikategorikan sakit luar biasa namun tidak menular. Namun penyakit ini sangat membahayakan bagi si penderita atau orang yang terkena patukan ular. Bisa membawa maut jika terlambat diberi pertolongan atau pengobatan. Nah, bagian penyakit yang ketiga ada penyakit dalam. Contoh penyakit dalam yang pertama ada malaria. Pengobatan tradisional pada penyakit malaria ini adalah dengan memberi minuman ramuan kepada si penderita malaria. Gejala penyakit ini ialah badan terasa panas dingin atau meriang, sesekali merasa menggigil. Sekian pembahasan saya mengenai pengobatan Melayu Riau dalam video ini. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Budaya Melayu, dan saya juga berharap video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.